Makanya itu. Ya, sebenarnya bopeng atau bekas luka di kulit itu bisa hilang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam acara Ngaji Milenial dengan tema menjaga kesehatan kulit di pondok pesantren. Tentunya tetap di akun Instagram kesayangan kami, Santri Ngasinan. Jadi gini Mbak Alga, tadi kan Mbak Erni bilang Ya. ada temennya yang terkena penyakit kulit. Sekarang lagi bingung enaknya mau konsultasi dan sharing-sharing itu kira-kira kemana ya? Nah, tepat sekali ya kalau sampean pagi ini ke sini. Kebetulan banget kami kedatangan dua tamu yang sangat istimewa. Mau tahu nggak siapa beliau? Iya, kenalin. Yang pertama, beliau adalah Dr. Diah Novi Wulansari, Magister Kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan S2 IIK Strada Kediri. Nah, selain berprofesi sebagai dokter di RSU Daha Husada Kediri, beliau juga berprofesi sebagai dosen IIK Bati Wiyata Kediri. Nah, untuk tamu saya yang satunya adalah Ning Nadia Khairina SKM MKes. Assalamualaikum Ning. Salam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah lulusan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2006-2010. Beliau juga S2 Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2011-2015. Nah, Nina Nadia ini berprofesi sebagai konsultan manajemen dan administrasi rumah sakit. Selain itu, beliau juga kepala bidang kesehatan Pondok Pesantren Al Amin. Wah, Masya Allah keren sekali. Iya, sangat hebat sekali ya bintang tamu kita. Nah, ini langsung saja ya kita konsultasi kepada beliau-beliau. Jadi seperti ini dokter. Ini ada teman saya, namanya Mbak Erni dan Vina. Tadi itu cerita sama saya kalau ada anak yang mempunyai masalah pada kesehatan kulit. Nah, terus bagaimana ya, seberapa penting nih menjaga kesehatan kulit bagi kita, terutama di pondok pesantren? Ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Dimana di sini kita tahu bahwa penyakit kulit atau kulit kita itu merupakan pertahanan tubuh tingkat pertama. Apa artinya? Bahwa kulit kita ini merupakan tameng bagi kita yang pertama kali kalau ada agen atau penyebab dari luar. Nah, dari sini maka kulit kita sangat kita pertahankan, sangat kita rawat. Kita tahu bahwa kulit itu ada di bagian yang paling luar, sangat sensitif, makanya harus kita jaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kebersihan yang paling utama. Itu ya, salah satunya itu. Oh, jadi kebersihan itu sangat penting Sangat penting sekali untuk menjaga kulit kita. Iya, apalagi kalau di pondok pesantren ya. Oh iya, berkumpul dengan banyak orang. Betul sekali. Mungkin dari ini Nadia bisa menambahkan bagaimana? Seperti yang kita tahu sendiri secara umum, kita kan sudah tahu dari sisi Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, artinya kita sendiri harus menjaga kebersihan karena selain dari sisi kesehatan juga baik dari sisi agama itu sendiri, katanya. Dan perlu saya tekankan di sini, yang nomor satu dalam acara ini, kesehatan merupakan salah satu ikhtiar kita untuk bisa beribadah dengan baik, yang mana beribadah itu sendiri merupakan kewajiban kita, dan pada intinya ikhtiar untuk menjaga kesehatan yang dalam hal ini kesehatan kulit itu nanti juga menjadi kewajiban, karena agar bisa beribadah kita harus menjaga kesehatan itu sendiri. Sangat berkesinambungan ya. Iya, berarti ini sebagai bekal kita agar bisa beribadah ya Mbak Ina ya. Nah kemudian itu biasanya kan kalau kulit, kalau berbicara tentang tadi kan penyakit kulit nih ya. Lalu
apa sih dok faktor-faktor yang menyebabkan kita itu bisa terkena penyakit kulit? Iya. Faktor-faktor penyebabnya. Ya, gimana di sini kita kembali lagi bahwa kulit itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa penyebabnya? Penyebabnya mulai dari yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan di sini kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Ning Nadia tadi bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita itu bersih artinya dengan seperti itu apa? Mulai dari bakteri, virus, jamur, dan yang lain-lain akan terhindar dari kulit kita. Yang kedua yaitu kebersihan, selain kebersihan ada lagi yaitu iklim. Ya, jadi dari lingkungan apa? Iklim, musim panas, musim kering itu juga akan mempengaruhi bagaimana penyakit kulit bisa terjadi pada kulit kita. Dan yang ketiga yaitu apa? Beberapa di sekitar kita. Apa yang dimaksudkan di sini yaitu mulai dari makanan, bahan kimia yang kadang kadang seusia anak-anak ya, kalau saya seusia anak saya. Jadi seusia anak-anak kadang seringnya nyoba-nyoba. Oh, pakai produk apa? Pakai sabun apa. Lah, itulah yang dimana di sini dia nggak sadar bahwa ada bahan kimia yang akhirnya menempel pada kulit. Lah, itu yang menyebabkan ada gangguan pada kulit kita gitu. Jadi berbicara tentang faktor usia juga ya. Ya. Kan anak muda ini rawan terkena jerawat. Ya. Nah, Niku kalau jerawat sebenarnya dari faktor karena selain kita tidak menjaga kebersihan kulit kita, apakah ada dari faktor genetik atau juga mungkin karena salah penggunaan skincare? Nah, gini. Yang pertama, usia kalian itu adalah usia yang mulai pubertas ke atas ya. Jadi di mana hormonnya itu sedang berproduksi, baik laki-laki maupun perempuan itu di mana di sini hormon itu mulai meningkat. Nah, salah satu penyebabnya dari jerawat selain dari kebersihan itu juga dari hormonal. Jadi dari hormon tadi itu makanya kalau perempuan yang mau haid biasanya muncul jerawat. Jadi mulai muncul jerawat. Terus pada laki-laki juga setelah sudah khitan gitu itu sudah hormonnya testosteron itu mulai meningkat. Nah, di mana di sini itu nanti juga didukung oleh apa? Kebersihan. Laki-laki kadang kan ibarat kebersihan kulitnya lebih ceroboh ya daripada yang perempuan, sehingga habis pulang dari mana langsung aja tidur, pokoknya cuci kaki apa, tapi lupa belum dibersihkan wajahnya. Lah, di mana di situ kita tidak hanya bisa selesai dengan membasuh wajah aja, tapi di mana di sini kita itu bahwa lapisan kulit kita di dalamnya ada yaitu kelenjar lemak. Lah, kelenjar lemak ini pada beberapa orang yang sifatnya kulitnya berminyak, maka di sini akan menutup nantinya kalau nggak bersih. Nah, akhirnya muncullah jerawat. Selain itu tadi skincare. Sebenarnya bukan skincare-nya ya, tapi apa produk atau bahan kimia yang digunakan itu tadi. Selain itu makanan. Nah, makanan juga kadang kita kan makan apa gitu levelnya level 1, 2, 3 padahal cabai itu dia juga akan merangsang produksi dari timbulnya jerawat itu tadi. Iya, gorengan juga ya. Ning Nadia bahwa kita tahu kadang kita itu di pondok gorengan ya. Jadi gorengan nggak hanya di pondok, pokoknya yang namanya usia anak-anak semuanya itu udah remaja itu sudah sukanya gorengan lah. Iya. Terus habis itu minyak itu kan termasuk lemak ya, dimana seperti bakso itu kalau sering lah, dimana di sini akan merangsang dia sinergis dengan produksi daripada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak yang di bawah lapisan kulit tadi dia memproduksi, akhirnya muncullah jerawat. Ya gitu. Selain kiat-kiat menjaga kebersihan, adakah kiat-kiat lainnya agar kita itu tidak terkena jerawat, dok? Iya, nah, di mana di sini satu lagi pikiran. Ya, jadi itu saling bersinergis ya dengan kan di mana di sini kita punya di otak kita itu dia ada seperti saling saling berhubungan. Jadi kalau ini nanti
ada rangsangan, ada sensorik menghubungi otak, di mana di sistem saraf pusat dia akan meneruskan ke salah satunya yaitu kelenjar minyak tadi untuk berproduksi lah. Terus akhirnya motoriknya keluar apa? Kelenjar minyaknya meningkat lah. Terus di mana di sini tadi menjaga pikiran ya. Artinya kalau tadi itu oh ya kita itu harus bisa tahu saya tidak boleh. Jadi kita harus bisa ngerem. Itu yang saya maksudkan. Jadi artinya tidak boleh makan Yeah. yang disukai itu terlalu berlebihan. Ya, Sesuatu yang betul. tidak baik. Iya. Nah, jadi kalau suka pedes-pedesan ya secukupnya aja. Sekarang makan pedes-pedesan, besok nggak usah makan pedesan. Nah, betul. Artinya gitu. Sekarang makan gorengan, besok makan yang direbus saja. Iya, betul. Yang kedua, tidak boleh terlalu memikirkan sesuatu terlalu berlebihan. Karena kita tahu sendiri kalau kita sedih, terlalu lama kita sedih, nah yang datang itu malah setan, bukan penasehat. Nah. Malah setan. Ya, kita sendiri juga malah justru akan memiliki pikiran-pikiran negatif yang akhirnya menjadikan masalah kesehatan dalam diri kita. Jadi kalau udah selesai hubungannya move on aja ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ini kakak santri dan mbak santri perlu diperhatikan, jangan terlalu berpikiran berlebihan ya. Move on ya, move on. Nanti jerawatnya dari hal-hal yang negatif ya, biar kita tambah cantik, tambah glow up ya, nggak gitu ya. Kalau saya jerawatan bertas, saya soalnya masih remaja ini. Seperti itu. Kalau mbak ini mungkin karena faktor tugas, karena ya semester tua ya. Dok, saya tuh juga ada mendengar penyakit lain yaitu kudis. Itu kan bintik-bintik juga ya berhubungan dengan jerawat. Sebenarnya penyakit kudis itu penyakit apa dan bagaimana cara penanganannya gitu? Ya, seperti yang kita ketahui sebenarnya kudis itu tidak ada hubungannya dengan jerawat. Jadi bintik-bintiknya itu juga berbeda. Kalau bintik-bintik pada kudis itu biasanya, jadi yang perlu kalian ketahui bahwa kudis itu dia akan muncul di satu yaitu tempat yang tertutup. Yang kedua yaitu tempat yang berambut. Ya, nah disitulah dia akan muncul dan khasnya kudis itu dia itu jarang muncul pada wajah, itu tidak ada. Kebanyakan yaitu pada daerah yang tertutup. Terus di mana di sini gejalanya juga tidak sama. Kalau kudis itu gejalanya gatal. Gatalnya itu khas sekali. Apa? Gatalnya itu hanya terjadi pada malam hari, sore. Kenapa kalau kok sore? Penyebabnya kudis itu adalah Sarcoptes cabeyi. Jadi dia seperti mikroorganisme parasit gitu ya. Lah di mana di sini dia itu kalau ada matahari dia tidur. Jadi dia tidur. Kayak sampai ya dokter ya. Iya betul ya. Jadi kalau ada matahari dia tidur. Nanti kalau mataharinya mulai tenggelam, dia itu mulai berjalan. Nah pada saat dia itu berjalan itu terasa gatal. Ya, jadi dia makanya itu dia khas sekali, dia seperti rong gitu. Kalau kita lihat pakai mikroskop itu atau bintiknya atau papulnya pada permukaan kulit itu dia seperti rong, jadi seperti ngerong gitu. Jadi dia nanti itu dia gerak-gerak gitu. Nah, dia berjalan itulah kita akan terasa gatal. Nah, di mana di sini makanya biasanya mereka itu atau kita merasakan mulai matahari tenggelam. Jadi sore gitu dia mulai jalan-jalan. Terus nanti malam tambah dia kemana-mana. Terus nanti kalau udah matahari sudah muncul dia akan dormant atau tidur. Nah, kalau skabies itu hampir sama seperti gejalanya seperti pediculus humanis. Apa itu pediculus humanis? Kutu rambut. Ya, jadi kutu rambut itu juga seperti itu. Jadi jadi dia berhubungan. Makanya nggak ada ceritanya kalau jam orang kutuan gitu jam segini dia tidak merasakan. Tapi nanti kalau sudah mulai jam 4 sore gitu dia mulai terasa aktif, gatal kayak gremet-gremet gitu ya, berjalan lah. Itulah yang mulai beraksi. Nanti kalau udah pagi sudah hendak. Ya seperti itu. Jadi terus apa khasnya lagi kalau sudah sakit kudis atau skabies atau kutu rambut itu kalau yang diobati tidak hanya satu orang yang penderitanya, tetapi harus seluruhnya. Artinya apa? Semua yang tinggal bersama itu.
Jadi pudis, kutu rambut itu biasanya menyerang pada orang yang tinggal bersama dalam waktu yang lama. Di mana? Contohnya anak kos, yang kedua di pondok, yang ketiga di rumah sakit. Itu. Lah kenapa? Ya karena mohon maaf kadang itu merasa oh ya berteman. Nah itu berpelukan, gantian mukena, tidur bersama. Lah dari situ akhirnya terjadi suatu penularan seperti Nah, itu. dan kita ini kan di dalam pondok pesantren tidak bisa menghindari berpisah dari teman-teman ya. Ya. Dalam satu ruangan, satu kamar yang kita ngobrol bersama, tidur bersama ataupun makan bersama. Ya. Lalu cara penanganannya seperti apa dok kalau sudah seperti Kalau ini? sudah terkena itu tadi kutu sama Nah gitu. Lingkungan ini. Ya gini, kalau saya secara teori nanti mungkin juga dilanjutkan oleh Ning Nadia bahwa pada prinsipnya seandainya di situ dia ada yang satu yang terkena skabies atau kutu, maka di mana di sini penggunaannya harus bareng, salepnya itu bareng. Kapan? Yaitu pada saat ba'da sholat asar gitu, habis mandi asar itu semua, tidak hanya ditempel satu-satu yang gatal, tapi seluruh kulit kita, ya kecuali wajah. Ya, seluruh tubuh habis mandi langsung dioles semua, seluruh tubuh, pantat, ya kemaluan semua diolesi. Terus nanti kan kita kena sholat maghrib, wudhu lah. Nanti itu pada saat ba'da sholat isya itu diulangi lagi yang terkena air wudhu. Gitu. Jadi semuanya itu kita berikan salep. Nah, itu nanti diberikan pada saat hari pertama. Jadi begitu sudah didiagnosa gitu, hari pertama diberi disalep, terus nanti diulangi lagi hari ke-7. Terus nanti diulangi lagi hari ke 1 bulan, 30 hari gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kebersihan. Mungkin Ning Nadia yang paham sekali tentang pondok, paham, mungkin bisa menjelaskan. Jadi tidak hanya seorang, kita sebenarnya tidak perlu banyak biaya, tapi yang prinsipnya pada hari Minggu, pada pagi itu kita kebersihan dilakukan bersama. Monggo Ning Nadia gimana penjelasannya? Di pondok pesantren itu bagaimana menanganinya? Oke. Seperti yang kita tahu sebenarnya kita juga sudah menerapkan beberapa peraturan dokter. Karena ini juga berkaitan dengan COVID itu sendiri, jadi ada beberapa peraturan yang sudah kita berikan kepada santri. Yang satu misalkan tidak boleh saling meminjam peralatan pribadi. Nah seperti handuk, jilbab, mungkin baju, semuanya yang berhubungan dengan peralatan pribadi, sendok, garpu tuh harus punya sendiri-sendiri yang dipakai. Karena itu juga salah satu bukan hanya untuk pencegahan COVID, tapi untuk semua jenis penyakit nih dokter. Yang kedua ada saling jaga jarak, termasuk tidur itu sendiri juga saling harusnya kalau misalkan masih mencukupi ruangannya itu bisa ada sekat lah, ada jarak gitu dokter, tidak saling menempel seperti itu. Dan seperti yang sering kali dijelaskan dokter tadi, kalau kebersihan itu merupakan kunci dari beberapa penyakit kulit yang sudah disebutkan, 3 penyakit kulit tadi. Nah, artinya memang kita sendiri, Rasul sendiri kan juga mengajarkan kalau kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Kita wudhu, kita cuci tangan, cuci kaki dengan sabun. Nah, itu sendiri juga sudah bisa menjadi sebagai pencegahan ya dokter ya sebenarnya. Terus kalau sudah keluar dari aktivitas tadi seperti dokter jelaskan, misalkan mungkin santri putra atau mungkin anak cowok itu jarang sekali untuk melakukan bersih diri setelah keluar. Nah sebenarnya anak putra juga sama aja dokter, cuma nggak kelihatan. Nah itu juga kita berikan peraturan sekarang sebenarnya. Tinggal bagaimana kita sendiri menerapkan kepada diri kita. Kita mau sehat apa tidak, kita mau jadi orang yang terlihat bersih apa tidak, karena saat kita berniat untuk bersih itu bisa biar tidak mengganggu orang lain, kita mandi wangi itu biar tidak mengganggu orang lain, itu juga merupakan sunnah dokter. Bagian dari sunnah ya. Ya, dok, tadi saya mau menanyakan memakai salep ya tadi ya, itu termasuk pencegahan. Mungkin ada salep yang direkomendasikan
untuk kita gunakan seperti apa? Salepnya itu skabimid ya, nama generiknya itu skabimid. Kalau nama dagangnya banyak sekali. Jadi monggo mau pakai nama dagang yang mana, kita pakai skabimid. Dengan skabimid itu digunakan yaitu tadi itu digunakan untuk penderita dan untuk preventif. Sebenarnya preventifnya tidak hanya itu saja, yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ning Nadia bahwa kebersihan. Satu lagi yaitu kita coba setiap pagi kita habis mungkin kegiatan pondok sebelum memulai kegiatan yang sebelum jam 7, ayo kita bersih-bersih bareng. Kenapa? Karena kutunya tadi itu dia itu sembunyi di mana? Yaitu di kain yang paling banyak itu, di spray lah. Makanya itu kebersihan itu. Terus dia akan mati kena panas. Makanya kalau bisa seperti kasur dijemur, tidak tergantung sama orang lain, bareng-bareng. Jadi gotong royong seperti itu. Terus baju yang akan kita pakai kita setrika. Jadi semua baju yang akan kita pakai kita setrika. Setelah disetrika itu insya Allah kutunya itu telur-telur kutunya juga akan mati seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Itu Dok. Lalu pakaian yang tepat yang akan kita gunakan ketika kita terkena kudus itu seperti apa? Kan tadi tertutup ya. Iya. Nah itu seperti apa? Contohnya kainnya yang harus tipis ataupun harus halus yang kita pakai. Oh, kriteria kainnya enggak ada. Pada prinsipnya kain yang kita pakai itu harus bersih. Terus yang kedua tadi yang seperti saya ceritakan harus disetrika. Dengan baju yang akan kita pakai itu disetrika, maka kutu atau telur kutu dari yang Sarcoptes KB tadi akan mati. Jadi dia dari kulit sudah kita berikan kebersihan, kita beri krim, terus habis itu dari yang kita pakai itu juga sudah tidak ada lagi yang menempel. Atau mungkin longgar gitu dokter? Ya bisa juga seperti lebih longgar gitu ya. Ya. Ini perlu diperhatikan, kita sering-sering nyetrika ya. Jemur kasur juga lah itu. Jemur kasur biasanya tidak perlu dijemur. Itu harus dijemur, terus juga perlu kebiasaannya harus dirubah yang lebih bersih lagi tempat tidurnya, lebih rutin lagi membersihkannya itu ya. Iya. Terus satu lagi saya pesan, mungkin anak-anakku sekalian di pondok kadang tuh nggak nyuci sendiri. Oh iya laundry aja, lebih eksis, lebih apa. Tapi tanpa kita sadari melalui itu semua itu merupakan salah satu media sumber penularan. Karena walaupun itu laundrynya di laundry sendiri-sendiri kok gitu. Sama saja tanpa kita suatu contoh, ini baju yang tadi. Terus ini kan ngantri nih. Jadi ini kreseknya kan nggak langsung dicuci. Nanti yang di sini itu malam-malam dia loncat. Ya, kutunya loncat. Terus dulu kan sendiri cucinya. Yang dicuci itu kalau kita itu pakai mesin cuci yang ada air panasnya pasti mahal. Karena kan kita pakai 600 watt ya, jadi suhunya juga lebih tinggi, jadi akhirnya pasti mahal. Dan itu sepertinya kok tidak dilakukan sama orang-orang yang laundry itu. Paling juga nanti disetrika kan, setrikanya kan juga cepet-cepet. Nah, setrikanya kan cepet-cepet, boleh di laundry, tapi sebelum dipakai ulangi lagi disetrika. Seperti itu. Kenapa? Ya tanpa kita sadari tadi kan sudah disetrika sama laundrynya, terus ditumpuk lagi. Terus itu tadi kutunya jalan-jalan gitu. Seperti itu. Jadi harus rajin menyetrika baju. Iya. Nah, ini tips buat teman-teman ya, kalau setelah laundry harus disetrika. Nah, betul ya. Untuk kita ya yang nyucinya di nggak laundry hebat, selain hebat juga ternyata menjaga kesehatan. Ya betul kan, dengan nyuci sendiri kita pakai tenaga, kita gerak, olahraga juga kan. Bermanfaat sekali untuk kita ya. Iya. Nah selanjutnya ini ada juga penyakit kulit herpes dok. Nah ini penyakit herpes itu yang kayak gimana sih? Oh, herpes itu adalah penyakit kulit yang penyebabnya adalah virus. Nah, di mana virus yang dimana dia itu menyerang pada kulit. Nah, khas sekali herpes itu dia menyerang dua tempat, kulit dan saraf. Makanya orang yang terkena herpes itu biasanya tempatnya itu satu sisi. Jadi kalau di sebelah kiri saja, kalau sebelah kanan saja, ngikuti dari aliran saraf. Nah, herpes itu bentuknya hampir sama dengan insect bite, atau mungkin kalian pernah lihat yaitu
tomcat ya, ya yang digigit tomcat itu kan sama bentuknya hampir sama. Hanya saja kalau tomcat itu biasanya kalau di tempat sini ibarat di sini juga, tapi kalau herpes enggak, kalau kiri saja. Dan khasnya lagi herpes itu biasanya menggerombol. Jadi menggerombol. Jadi dia itu berupa suatu apa namanya bukan papul ya, apa ya, bula-bula gitu kecil-kecil gitu. Dia isinya air. Jadi menggerombol gitu di satu tempat. Jadi kalaupun ini banyak gitu. Nah, terus karena tadi yang saya jelaskan itu yang diserang kulit berupa tadi bula yang menggerombol, tapi juga ada menyerang pada saraf. Apa? Daerah ini akan terasa panas dan nyeri sekali. Jadi panas dan nyeri sekali. Nantinya di mana kalau ini itu ibarat kulitnya itu lukanya, bulanya itu udah pecah, udah kering, tapi yang sarafnya belum sembuh. Sarafnya belum sembuh. Iya, jadi sarafnya itu ini kulitnya udah kering, tapi sarafnya itu kadang itu masih tahu-tahu diam-diam itu kayak dicokot angkrang itu loh. Ya semut merah itu tahu-tahu kerenyeng-kerenyeng nyeri gitu. Iya. Jadi lah itu yang kita sebut sebagai apa neuralgia postherpetika. Jadi makanya ini kulitnya sudah kering, si sarafnya ini masih sakit. Kenapa? Karena kalau kulit itu termasuk sel yang mudah diperbaiki, sedangkan saraf itu adalah sel yang sifatnya permanen. Apa artinya? Dia sangat sulit, bahkan agak tidak bisa diperbaiki. Jadi lambat sekali. Dan ini juga berhubungan dengan usia penyembuhannya. Kalau itu maaf yang terkena kalian gitu lebih mudah sembuh, tapi kalau yang terkena saya yang neuralgia postherpetikanya tadi lebih susah sembuhnya. Lambat gitu. Umur juga mempengaruhi proses penyembuhan. Bisa sekali penularannya cairan tadi ke orang lain. Secara langsung Bersentuhan kalau kena cairannya gitu Kalau aja. nggak meletus nggak apa-apa. Enggak. Kalau sudah kering ya enggak apa-apa. Nah ini dokter biasanya itu seseorang karena kalau mungkin di kos atau di pondok itu kan hidupnya bersama-sama. Iya. Nah karena hidup bersama-sama dan mungkin ada yang belum memiliki kedekatan satu sama lain dengan temannya, akhirnya seringkali malu. Jadi apalagi kalau terkenanya itu di beberapa lokasi sensitif, apalagi putri gitu. Nah seperti itu bagaimana dokter? Karena kan kalau dibiarkan pasti juga akan memperparah sakitnya. Ya, gini, kalau menurut saya kita tidak selalu harus ke dokter. Coba gini, kalau ada keluhan di mana di sini saling terbuka satu sama lain, mulai dari kebersihan tadi ada keluhan yang kecil saja, mulai ada gatal, ngomong sama temannya, ini kenapa ya gitu. Terus rambut, mungkin rambut kita kan tertutup terus ya di pondok, dibuka. Makanya kalau bisa beri kesempatan pada saat kita kan juga harus tadi di apa Neng Nasya bilang kebersihan. Nah, pas habis keramas gitu ya, keringkan sebentar aja. Keringkan sebentar terus baru ditutup. Kenapa? Kalau kita itu ditutup langsung secara otomatis itu membuat lembab dan tadi penyebab penyakit mudah tumbuh. Nah, terus di mana di sisi lain nanti kalau yang apa namanya keluhan pada rambut gitu ngomong sama temennya. Terus begitu pula tadi yang herpes. Kenapa? Kalau herpes ini juga dibantu oleh udara, angin gitu. Itu iya. Jadi angin, nah ini kan pecah ya. Jadi ini pecah terus virusnya menyebar seperti itu. Mungkin itu. Ya, itu satu teman. Kalau itu ibarat ya obatnya sama. Jadi itu kalau cacar tadi kita sebut sebagai varicella, kalau herpes tadi herpes zoster. Ya, jadi sebenarnya herpes itu ada dua, ada herpes zoster, ada herpes simplex. Kalau herpes simplex itu pada kelamin, gitu aja. Tapi sebenarnya herpes itu ada pada waktu tertentu nopo memang seumpama musim hujan, musim kering? Ada setiap waktu, tapi dia akan meningkat pada saat musim angin. Makanya varicella atau cacar air juga pada saat musim angin kan meningkat. Nah, orang yang sudah pernah terkena varicella kalau kena ya, tapi kalau dia kemasukan virus lagi, dia akan menjadi herpes. Jadi itu gitu. Virusnya ya, jadi dia berubah ke herpes gitu. Iya, jadi benar ya kata orang-orang kalau orang yang udah pernah kena cacar itu enggak
kena cacar lagi ya. Ya. Jadi itu tadi. Tergantung tadinya. Ya, jadi sebelum Ya, jadi pengembangannya seperti itu. Nah, sebelumnya monggo diunjukin Ya. sebelum dilanjutkan. Iya, nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya gimana dong? Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, untuk yang menyimak melalui live Instagram boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita bahas bersama narasumber kita. Selanjutnya ini saya mau tanya dok mengenai kulit kering. Nah, Ya. sekarang kan kita Sedang musim pancaroba ya, Iya. panas, hujan, panas, Iya. hujan. Nah, terus di sisi lain kita kan dari saya, Mbak Erni dan semuanya itu kan kulitnya berbeda-beda. Iya. Ada kulitnya normal, Iya. ada yang kering. Nah, bagaimana terutama bagi yang kulit kering itu bagaimana penanganannya Ya. seperti itu? Ya. Kulit kering itu banyak sekali ya penyebabnya, mulai dari iklim, bisa juga penyebabnya itu adalah suatu bahan kimia. Jadi seperti faktor alergi ya. Nah, kulit kering ini bagaimana penanganannya? Yang pertama yang paling mudah kita gunakan pakai sabun bayi aja yang pH-nya rendah ya. Jadi kita pakai sabun bayi, merek apa saja boleh. Prinsipnya pH-nya yang rendah. Nanti kalau kita pakai sabun yang ada disinfektannya ya, sabun-sabun kesehatan, itu dia makin kering. Jadi seperti itu. Kita gunakan sabun bayi. Setelah itu kita pakai pelembab. Monggo pakai pelembab apa saja bagus digunakan. Kalau kering sekali itu adik-adik tahu apa namanya, ada yaitu seperti Vaseline. Sebenarnya Vaseline itu kalau di kedokteran di farmasi itu adalah suatu pengencer krim. Jadi Vaseline itu terus nanti itu tuh dicampur dengan hand body aja, diencerkan sama hand body, nanti terus digunakan di kulit yang kering. Nah, terus nanti kalau dengan seperti itu nggak sembuh, baru dinaikkan pakai ureum, seperti itu, urea, pakai urea gitu, seperti itu. Kulit kering itu ada hubungannya nggak dokter sama mudahnya kita menjadi gatelan? Nah, gini, karena kering itu salah satu gejalanya jadi gatal. Oh gitu. Iya, jadi kan kalau kita kering kulitnya kan rasanya gatal ya. Ya makanya terus dilembabkan itu, seperti itu. Berbicara tentang gatal tadi Iya. ya, umpama kita terkena penyakitnya gatal, apakah boleh digaruk? Nah, gini, digaruk itu adalah menyembuhkan, sebenarnya itu mengalihkan perhatian saja. Perasaan sesaat. Iya, perasaan sesaat. Iya, makanya mengalihkan. Jadi gimana caranya? Kalau digaruk pasti akan membekas. Walaupun lah, bagaimana membekasnya? Kita kembali lagi tadi bahwa kulit itu adalah salah satu sel yang sifatnya labil. Artinya dia mudah sekali melakukan epitelialisasi. Dengan kita digaruk itu sebenarnya memperbaikinya mudah, tetapi perlu waktu. Nah, kalau digaruk kapan dia akan kembali seperti semula? Makanya garuknya itu sebenarnya jangan sampai membuat luka, prinsipnya seperti itu. Jadi cari tangan apa? Ya pakai ujung jari. Jadi jangan pakai kuku, tapi pakai ujung jari. Jadi kan itu tadi yang disebutkan yang Nadia itu adalah hanya kenikmatan sesaat. Tadi makanya pakai ujung telapak jari aja, ujung jari aja. Jadi kulit jari itu digesekkan aja, tapi jangan sampai membuat luka. Pada prinsipnya seperti itu. Kalau membuat luka, maka akan membuat ibarat itu satu bekas, yang kedua itu apa? Kita tahu bahwa kulit itu merupakan salah satu podientry. Apa itu podientry? Tempat masuknya penyebab penyakit. Jadi kalau ini luka, secara otomatis penyebab penyakit itu bisa masuk melalui kulit, seperti itu. Jadi kenikmatan sesaat itu tidak boleh dituruti gitu. Nah, betul. Menyebabkan luka. Ya. Gurih-gurih gitu loh. Ya, ini dari teman-teman santri ngajinya, cara menggaruknya harus diperhatikan seperti ini ya. Jangan pakai kuku. Pakai ujung jari, jangan sampai terkena kuku. Jadi kukunya jangan sampai panjang, karena kalau kukunya panjang berpengaruh juga ternyata. Ya, Kemudian betul. lainnya nanti. Iya. Ya dok, kalau sudah membekas, kadang setelah terkena luka tadi kayak Ya. kulis, cacar ataupun lain-lain, itu kan pasti membekas Ya. ya. Kayak boper ya. Ya. Seperti itu. Itu bagaimana cara kita menghilangkannya dok?
Ya, sebenarnya bopeng atau bekas luka di kulit itu bisa hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kulit kita itu usianya 28 sampai 30 hari. Setiap 28 sampai 30 hari kulit kita ini akan mengganti dengan sel yang baru. Ya, jadi dia akan seperti akhirnya muncul itu kayak kita kalau mandi ada kayak dagingnya itu. Itu sebenarnya yaitu dia mengelupas jadi mengganti sel yang baru. Makanya kalau ada seperti itu sebenarnya diamkan saja. Tapi ya normal. Tapi kalau itu dia itu lukanya itu kan kulit kita itu berlapis-lapis. Kalau dia itu kena pada lapisan yang lebih dalam, maka proses menghilangkan bekas juga akan lebih lama seperti itu. Jadi kalau mau cepat ya pasti pakai krim. Tapi kembali lagi di sini, kalau mau pakai krim jangan sembarangan karena apa? Persepsinya tentunya tidak sama. Apalagi cuma ngomong kita nggak bisa lihat sendiri dan kandungan krimnya ini setiap orang juga sensitivitasnya tidak sama seperti itu. Dok, kalau membahas krim ataupun skincare, kita bisa tahu ya itu kan mau di dunia remaja, termasuk dunia santri putri, ya nggak sih? Ya kalian juga menggunakan skincare. Yang saya tahu sekarang viral itu pemakaian skincare yang bisa membuat orang tersebut malah kondisinya semakin buruk kulitnya. Ada juga bahkan yang membuatnya meninggal. Lah, kok bisa gitu loh dok? Padahal hanya skincare. Ataukah itu karena kandungannya atau dia yang daya tahan tubuhnya lemah? Bisa dijelaskan? Ya, gini bahwa tadi kembali lagi skincare itu sebenarnya prinsipnya mau memperbaiki care kan memperbaiki ya memperbaikan kulit. Jadi maunya itu bagus. Tetapi kembali lagi sensitivitas seseorang itu tidak sama dan kita tahu efek dari bahan kimia itu macam-macam. Mulai dari yang paling ringan yaitu dermatitis alergi sampai yang paling berat yaitu yang kita sebut SSJ atau Stevens-Johnson syndrome. Ya, jadi kalau bahasa alamnya apa dokter? Dermatitis itu apa? Nah ini wajahnya kelihatan nggak ngerti. Kalau dermatitis itu apa? Kalau dermatitis itu alergi ya, kayak cuman merah aja. Itu merah aja, gatal gitu kayak aja. Ya, kayak beruntusan gitu. Tapi kalau sudah Stevens-Johnson syndrome itu sampai ngelupas. Dan ngelupasnya itu tidak hanya pada satu tempat, bahkan semua mukosa kulit. Jadi tidak hanya kulit tapi mukosa yang di dalam, bahkan sampai ke yang mukosa kan di dalam tubuh kita, mulai dari saluran nafas, saluran cerna itu kan dilapisi mukosa. Nah, mukosa ini juga rusak. Nah, kenapa kok bisa? Kita tahu bahwa semua yang kita masuk ke dalam tubuh kita, kulit bisa masuk, bisa. Karena kulit kita itu ada porinya, diabsorpsi, diserap. Setelah diserap terus atme ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Dikeluarkan. Nah, semua itu pasti akan masuk melalui manapun, melalui saluran cerna, melalui mulut, melalui udara, ya, terus melalui kulit itu pasti melakukan proses atme itu kalau di tubuh itu lah. Terus nanti di mana di sini pada saat di dalam tubuh nanti dia akan masuk di metabolisme lah. Sebelum di metabolisme tentunya akan ada kan kita ada aliran darah lah. Akhirnya lah prosesnya seperti itu. Nah, ini kalau yang paling berbahaya itu tadi ngelupas lah. Kalau yang ngelupas itu saluran nafas, saluran cerna, secara otomatis akan mengganggu, sudah sistem tubuhnya rusak semua. Makanya hati-hati. Jadi itu semua, jadi jangan kita itu maksudnya sebenarnya semua baik. Semua skincare maksudnya baik. Bukan salah dari produk skincare tersebut, tetapi penggunaannya tanpa terkontrol gitu. Dok, cara penggunaan yang sehat dan tepat untuk kita semua agar tetap. Nah, di mana di sini penggunaannya yaitu tadi kita kalau mau kita pakai krim ya, kalau kita pakai krim pertama itu harus kita sedikit dulu. Iya. Jadi sedikit dulu. Jadi terus dicoba. Di mana di sini sedikit itu ada reaksinya enggak, gatal enggak, merah enggak gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau menurut Nadia sendiri seberapa penting sih sebenarnya kita pakai skincare itu? Seberapa penting pemakaian skincare itu karena tadi nah ini karena tadi sudah disebutkan untuk gaya-gayaan. Nah, yang kita perlu perbaiki di sini adalah niat kita dalam penggunaan skincare, apalagi belum punya suami ya, yang cewek-cewek ini. Nah, niat kita adalah nomor satu mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Kita sudah dikasih kulit yang sehat, kita dikasih kulit yang baik. Caranya gimana? Ya kita rawat. Nah, skincare dalam hal ini kita niatin untuk merawat diri kita, untuk ikhtiar
mencegah adanya sakit-sakit tadi nggih dokter nggih. Mungkin juga bisa kita niatin agar kita bisa tetap sehat, artinya jadi lebih mungkin good looking lah. Karena mungkin kita nggak cantik ya, atau mungkin saya nggak cantik misalkan ya. Jadi biar kita kelihatan good looking, ya itu nanti biar calon suami kita misalkan, nah itu senang sama kita. Kalau nanti sudah punya suami, ini untuk yang putri mungkin, yang putra juga bisa aja. Kalau udah punya istri, nanti biar suami atau istrinya juga senang sama kita. Jadi penggunaan itu juga tergantung dengan niatnya. Sama seperti tadi penggunaan yang baik, niat yang baik itu nanti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semoga saja seperti itu. Jadi untuk mbak-mbak santri dan kakak santri yang jomblo, kita akan niatnya kalau menggunakan skincare itu mensyukuri nikmat Allah. Jomblo ya. Ya, tampil good looking itu bukan untuk pamer loh ya, tapi untuk mensyukuri. Laki-laki nggak harus itu harus kan? Iya, ditambah dia butuh mungkin ya. Untuk bagaimana nih? Bener kan ya kata asal glowing ini nih. Biasanya beauty ya. Pondok kan butuh aja udah cukup kan. Itu kuota yang paling viral ya. Udah aja gitu ya. Ya bisa saja memang karena itu sendiri merupakan cara kita bersuci nggih. Salah satu cara bersuci adalah dengan wudu. Jadi wudu sendiri juga bisa saja seperti itu, karena dalam wudu itu sendiri sebenarnya dalam sunah-sunahnya kita saat melakukan salah satu gerakan wudu, misalkan membasuh wajah, di situ kan ada doanya, di mana semoga wajah kita bisa menjadi bersinar atau memancarkan sebuah cahaya di dalam nanti di akhirat nanti. Nah mungkin artinya sekarang kita masih belum bisa glowing, tapi kita di akhirat belum tahu nggih. Nah, glowing di dunia akhir. Itu ya cerita. Ini beauty-nya juga ya. Jadi artinya sekarang yang kita pentingkan, yang kita perbaiki mungkin kalau kita berbicara kesehatan kulit itu adalah bagian luar dari tubuh kita. Tapi bagaimana dengan bagian dalam dari tubuh kita itu juga harus kita percantik dan kita pertampan, kan seperti itu. Siapa yang selalu memperbalas semuanya ya. Sekarang saya tanya jawab ya. Iya, baik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menanyakan di kolom komentar. Mungkin sudah ada. Ya, saya lihat dulu. Masih belum ada. Tadi sambil menunggu pertanyaannya dari Instagram, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah Mas. Masalah tadi masalah Mbaknya yang bisul. Ya, bisulan. Biasanya kan itu kalau bisul ada namanya kan ya? Ya. Nah, itu sebenarnya boleh dikeluarkan kenapa Mbak? Atau harus menunggu biar keluar sendiri? Bisul itu adalah sebenarnya infeksi pada pori ya, dimana di sini bisul itu boleh dikeluarkan atau enggak nanahnya, ditunggu sampai dia, sebenarnya kalau dia itu gini, kalau kecil itu enggak usah dikeluarkan, dia dikasih anti radang, krem anti radang aja udah cukup. Tapi kalau dia itu bisulnya udah besar sampai udah nanah, udah kayak ada gunungnya gitu ya, terus itu ya itu harus dibantu dikeluarkan. Tetapi mengeluarkannya itu juga tidak sembarangan, harus intinya itu harus benar-benar septik ya, artinya gimana caranya itu. Kalau kita keluarkan dengan sembarangan malah justru menyebabkan infeksi, gitu aja prinsipnya. Sama seperti jerawat ya dokter kan? Iya betul. Jerawat ini kan juga kadang ada nanah atau apa di dalamnya. Iya, kalau jerawat, satu contoh tadi kembali lagi jerawat. Yang Najia tahu bahwa kalau ada jerawat kadang itu tangan kita itu usil ya, dipenjat-penjat. Padahal ini tangan kita ini tidak steril toh. Terus megang yang ini juga tidak steril, dipencet. Akhirnya tadi ada lubang. Nah, lubang tadi satu dia menjadi port di entry, tempat masuknya bakteri anaerob terutama. Bakteri yang tidak memerlukan oksigen masuk. Terus dia akan ini menjadi lebih besar, merah lebih besar. Terus yang kedua, akhirnya lukanya lebih dalam. Apa yang terjadi tadi dipencet, akhirnya
terkena lapisan yang bawahnya lagi, akhirnya pada jerawat itu tidak hanya flat aja bekasnya, tapi dia ada kayak lekuannya. Itulah yang dimaksudkan. Jadi untuk melakukan dibisul, kembali lagi dibisul, kalau dipencet, ingat kalau waktu memencet itu tangan kita harus steril, yang kita gunakan harus steril, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai kalau masalah penyakit kulit, ini makanan apa yang boleh dikonsumsi sama gizi apa saja diperlukan tubuh jika kita terkena penyakit kulit? Kalau kita terkena penyakit kulit ya, itu nggak ada pantangan makanan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya pernah mendengar bahwa nggak boleh makan daging ayam, nggak boleh makan telur, nanti tambah gatel loh. Oh, itu salah besar sebenarnya. Gini, ayam, daging, telur itu apa isinya? Kandungannya adalah protein, dan protein ini adalah membantu pertumbuhan daripada sel, mengganti sel yang rusak. Nah, pada saat pertumbuhan sel itu akan terasa gatal gitu loh. Jadi bukan karena makanan itu, enggak, bukan. Enggak, ya karena kita sedang melakukan perbaikan sel, selnya sedang tumbuh mengganti sel yang rusak, itu aja. Beda dengan alergi ya dokter? Beda. Jadi kalau misalkan alergi terhadap ayam atau telur, nah itu bisa memunculkan gejala seperti yang tadi disebutkan. Gitu. Kalau tidak ada alergi tidak masalah. Boleh, dan beberapa makanan yang dianjurkan itu untuk pencegahan gitu dokter. Betul. Bukan untuk pada saat dia sakit. Jadi saat kita sehat, kita harus makan makanan yang bergizi atau mungkin perlu perbanyak buah, minum air putih untuk menjaga kesehatan kulit itu sendiri. Betul. Jadi seperti itu ya makanannya. Harus makanan sehat, banyak air, minum air. Nggak boleh sembarangan ya. Berarti cuma mitos ya kalau telur sama ayam itu. Soalnya biasanya kayak gitu, jangan makan kayak gini, jangan makan kayak tapi gini. nanti gini Tambah parah kayak gitu. Ditanya seperti Dok, lalu saya ingin menanyakan bagaimana cara mencuci yang benar? Kan sangat berpengaruh sekali sih kalau mencuci kita tidak tepat terhadap pakaian. Ya, pada prinsipnya kalau kita mencuci itu namanya mempuci itu tidak hanya kita dicelupkan gitu aja, tapi sebaiknya mencuci itu dengan air yang mengalir. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi bilasnya, bilasnya air mengalir gitu. Nah itu juga selaras dokter dengan ajaran Islam kan, kalau mensucikan sesuatu kan harus dengan air yang mengalir. Ya seperti kita pada saat wudhu itu berarti tidak boleh hanya direndam atau dicelupkan saja, tapi pakaian itu harus dibilas dengan air yang mengalir. Iya, betul. Jadi Islam itu menatah dengan baik ya. Kenapa kita disuruh bersucinya seperti itu? Ternyata ini sangat berpengaruh juga terhadap kulit kita. Ada lagi nih Dok, pertanyaan dari teman saya. Ini nggak langsung lewat IG tapi lewat chat. Bagaimana cara efektif penanganan kutu rambut? Nah, ini kalau kutu rambut, satu kembali lagi yaitu kebersihan. Yang kedua, lebih baik kalau kutu rambut itu lebih baik rambutnya dipendekkan dulu. Kan kita perawatan ya, bukan memang nanti Nadia pasti paham bahwa kita tidak boleh memotong rambut seperti laki-laki pendek gitu, menyerupai gitu. Nah, tapi di sini kalau untuk pengobatan itu nanti kan kalau sudah sembuh kan dia akan tumbuh lagi. Ya, jadi harus dipendekkan dulu. Kalau bahkan ada beberapa itu yang sampai sudah infeksi itu seperti digundul dulu. Seperti itu. Infeksi itu yang gimana dokter? Apakah kutunya bisa masuk sampai kulit kepala atau gimana? Nah, gini. Jadi infeksi itu artinya kutu itu sebenarnya kan dia hanya pada permukaan kulit. Tetapi karena tadi itu sudah di permukaan kulit terus lembab, akhirnya dia kan membuat rong ya. Jadi dia kan membuat luka. Nah, tempat rongnya itu dimasuki oleh bakteri anaerob. Akhirnya di situ akan muncul nanah-nanah. Jadi akhirnya di kulit kepala itu banyak nanahnya. Nah, ini yang perlu perawatan ekstra. Ya, artinya apa? Yang seperti tadi itu harus digundul. Habis itu digundul, dibersihkan gitu. Terus habis itu dikompres, pokoknya infeksinya sampai hilang. Dikompres air hangat apa dingin dokter? Kita kompresnya lebih baik dan diharuskan pakai cairan NaCl atau PZ. Jadi biar cepat kering tadi.
Ya, di sisi lain dia cepat kering, terus nanti kalau sudah kulitnya ini sehat, dengan sendirinya rambut ini juga tumbuh dengan sehat, gitu aja. Cairan NaCl itu yang kayak Cairan infus, seperti bentuknya memang infus. Jadi infus NaCl. Murah sekali sebenarnya. NaCl itu satu infus gini harganya 8.000 atau 7.000 gitu loh. bisa digunakan ya. Ya, jadi itu. Penggunaannya itu apakah hanya satu anak yang terindikasi itu atau semuanya bisa Nah, penggundulannya ini yang digundul ya hanya yang menderita. Jadi yang terinfeksi, yang ada nanahnya. Sedangkan yang nggak sampai ada nanahnya, sebaiknya dipotong rambut dulu, dipendekin dulu gitu. Jadi kenapa? Satu, dia itu biar mudah perawatannya. Yang kedua apa? Rambutnya biar sehat. Kenapa? Karena di situ itu sudah kulitnya sekitar tempat tumbuhnya rambut itu sedang sakit. Secara otomatis rambutnya pasti juga akan mudah rontok atau nggak sehat rambutnya, seperti itu. Nah, yang lain yang nggak terkena, preventifnya apa pencegahannya? Ya kembali lagi kebersihan. Itu aja sebenarnya. Jadi kembali lagi bahwa kita itu sehat, yang utama kembali seperti yang bahkan diwajibkan ya di agama kita itu kebersihan, itu aja. Kalau gatal-gatal di kepala itu apa hanya disebabkan oleh kutu itu tadi? Penyebabnya sebenarnya tidak hanya kutu. Yang kedua apa? Keringat. Dengan keringat ini terus kan lembab. Kadang terus ada tinea capitis ya, tinea capitis itu jamur pada kulit rambut atau kulit kepala. Akhirnya ya betul, itu jadi seperti ketumbi itu tadi. Terus rambutnya jadi rontok atau nanti ada kayak spora-sporanya, rambutnya kayak mudah dicabut itu. Dok, kalau membahas masalah rambut, ini sebenarnya waktu yang tepat kita menggunakan sampo dan juga berapa kali sih sebenarnya penggunaan sampo tergantung jenis kulitnya. Kalau kulitnya itu berminyak, ya itu ya minimal, ya paling kalau lebih baik yaitu ya 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali kalau yang berminyak. Tapi kalau yang enggak ya paling enggak seminggu 2 kali itu harus keramas. Tapi juga tergantung rambutnya juga. Artinya apa? Makin panjang rambutnya tentunya keramasnya harus sering. Menghabiskan sampo. Ya. Dan hati-hati, kadang itu tadi kembali lagi. Tadi yang disebutkan seperti ketombe. Ketombe itu juga bisa karena kita tidak cocok dengan jenis sampo yang digunakan. Kalau yang mengetahui kalau sampo itu cocok atau enggak itu gimana? Biasanya kan enggak tahu ini cocok enggak sih sebenarnya. Trial. Dicoba. Itu bahasa Indonesianya dicoba. Iya. Bahasa Jawanya nggak bisa. Iya, dengan yang cocok enggaknya bahan kimia ke tubuh kita itu sebenarnya bukan salahnya pabriknya, bukan. Kan kulit kita bermacam-macam, makanya kita coba. Jadi kalau kita coba, jadi makanya saya kembalikan lagi, kalau sudah cocok dengan ini, jangan pindah gitu lah. Seperti ada orang itu produknya, itu yang sering itu, terus kadang itu kayak orang itu kalau pakai produk itu ya saya ganti, saya coba, padahal belum tentu cocok untuk kulit kita. Kayak mau di Ayunda gitu, dokter. Ayunda itu apa? Kayak pengen kayak mau di Ayunda kan, terus kan biasanya kan iklannya kan rambutnya bagus-bagus. Iya. Waktunya boleh pagi, sore, siang gitu, waktu yang baik. Kalau menurut saya, kalau secara teori kita kan tertutup ya, sebaiknya kalau keramas itu mending pagi. Kenapa? Habis itu kan ada matahari. Kalau kita tertutup, ibarat itu keringnya lebih cepat. Itu. Tapi kalau malam habis itu kita tidur. Terus kita tidur kena bantal, lembab, makin lembab. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi yang paling mudah yaitu tinea atau jamur. Ya. Kalau masalah tadi bahan kimia yang cocok atau tidak di kulit kita, biasanya kita menggunakan skincare itu kenal istilah detox. Ini kok pripun penjelasan? Detox itu dibersihkan ya, detoksifikasi ya. Kalau bahasa saya, iya betul maksudnya gitu. Detoksifikasi. Gini, saya terus terang kalau skincare saya tidak berani bicara, artinya apa? Skincare itu terlalu luas sekali. Dan yang kedua, sensitivitas orang itu tidak sama. Prinsipnya kalau kita itu pakai skincare, tolong anak-anakku sekalian jangan mudah
terpengaruh, itu saja prinsipnya. Yang mahal belum kan? Iya. Tahu temannya itu cocok, aku kok pengen biasanya kayak gitu. Nah, Itu gitu. kok tambah cantik, itu Iya. tambah glow, ganti kita pakai kayak gitu. Iya. Nah. Teman-teman, ini ada yang bertanya nih di Instagram. Dari Instagram Otan strip 1106, kenapa dok kalau kita di pondok itu kena luka seperti kegores suatu benda, kan umumnya cuma bekas luka seperti darah yang mengering, tetapi pada saat di pondok selalu menjadikan gudik itu. Kenapa dok? Katanya luka itu penyebab gudik. Bukan. Jadi dibolak-balik ya. Jadi gini, kita itu sebenarnya luka. Sebenarnya kalau perawatan lukanya itu bagus, ya dia akan kering. Terus nanti kembali lagi seperti kulit yang di sebelum-sebelumnya. Tetapi di mana di sini kalau sekitarnya ibarat dan kebersihan diri sendirinya kurang, itu merupakan port d'entrée, tempat masuknya gitu. Karena kan terbuka tadi Iya. karena tidak dirawat dengan baik, terus kasurnya kotor nggak dijemur, akhirnya Nah, kutunya masuk ke dalam betul. Terjadi. Iya. Oh seperti itu ya Mas Otan. Jadi lukanya itu tadi harus di. mas loh. Ya ini Mas Otan. Foto PP-nya. Jadi perlu diperhatikan ya lukanya tadi itu. Jangan sampai kotor, perlunya perawatan kebersihan tadi. Ya ini ada lagi pertanyaan. Tapi lewat chat dok. Apakah obat CTM itu baik digunakan? Kadang orangnya gatal-gatal ya. Obatnya CTM. Perasaan Beberapa minum CTM. CTM, iya. Jangan lupa ada tuh ya tidur. Iya, gini prinsipnya kalau kita itu terapi, kalau kita itu pengobatan itu harus dua sebenarnya. Satu pengobatan penyebabnya itu harus dimatikan, dihilangkan. Yang kedua gejalanya. Nah kalau CTM itu hanya menghilangkan gejalanya saja, gejalanya. Jadi bukan dia sebagai antihistamin. Nah penyakitnya apa penyebabnya ini yang harus dicari. Jadi kalau kita nanti itu hanya minum CTM aja, kita tidak tahu penyebabnya apa. Gatal itu kan banyak. Mungkin gatal karena alergi. Ternyata alerginya itu adalah dari makanan. Nah makan itu dimakan terus saja, nggak dihindari. Nah ya tetap aja akhirnya minum CTM berulang-ulang itu. Ya tidur akhirnya. Iya gitu, seperti itu. Ini tadi juga ada pertanyaan titipan ya. Apabila bagaimana menyesuaikan penanganan dan perawatan kulit di pondok yang kadang serba terbatas baik waktu ataupun fasilitas? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya kebersihan itu tidak ada kata terbatas, tidak ada kata waktu. Saya juga pernah merasakan kos, apalagi kita di kedokteran, Ning Widya di sekolah kesehatan itu ekstra. Ya, jadilah di mana di sini kita bisa mengatur ritme kita, waktu kita nggak ada katanya, oh iya kita terbatas, kita nggak punya. Pada prinsipnya kita itu banyak cara. Mulai seandainya suatu contoh, kita sempatnya bersih-bersih malam, ya malam hari itu kita bersihkan. Kalau bisa itu bersih-bersih itu bareng. Kalau kita kos atau kita di pondok, seruangan itu harus kompak, kerjasama tim. Pada prinsipnya itu harus bersama-sama. Ya, kita bersihkan bareng-bareng. Jadi, oh ya alatnya terbatas. Gimana caranya? Ya nggak ada terbatas menurut saya. Dimanapun kita bisa. Prinsipnya semua itu dari kemauan kita, gitu aja. Jadi mungkin dari Ning Nadia. Dari Ning Nadia. Tambahan kepala bidang kesehatannya pondok. Pengalaman saya juga pengalaman semen semua kan ya. Dan sebenarnya kita juga sudah menerapkan roan dokter setiap 1 minggu sekali. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankannya seperti itu. Roan dalam hal ini bukan hanya biasanya persepsi kita membersihkan nguras kamar mandi gitu aja, atau mungkin membuang sampah, mencuci bak sampah gitu aja dokter. Nah, kalau sekarang sudah diberikan pengetahuan oleh dokter Diah, nah artinya kebersihan itu ada satu yang rutin dalam skala besar, misalkan roan itu sendiri. Jadi bak mandi dikuras, terus mungkin kamar mandi dikosok karena kan dipakai bareng-bareng ya dokter nggih. Terus kasur dijemur misalkan. Tapi ada beberapa hal yang bersifat rutinitas yang perlu kita lakukan yang meliputi kebersihan diri sendiri itu. Jadi bukan berarti individual, tapi kita juga harus menjaga kebersihan diri sendiri kan harus dilakukan diri sendiri ya dokter, seperti mencuci muka seperti tadi. Kalau yang bareng-bareng ya karena kita harus rukun ya hidupnya bareng-bareng, kita di pondok itu kan punya
jadi punya saudara. Awalnya mungkin di rumah cuma 2 orang atau 3 orang, sekarang sekamar jadi 10 orang atau mungkin 15 orang. Nah, harus rukun bareng-bareng. Misalkan satunya jarang bersihin tempat tidurnya. Kadang ada dokter yang misalkan mungkin habis makan nggak segera dibereskan, misalkan gitu kan. Akhirnya kan di kos kan juga gitu dokter, nggih. Kalau teman sekamarnya ada yang agak koproh misalkan ya bahasanya, nggih. Nah, kita kan jadi sebel ya itu ya. Mungkin kita harus saling toleransi ya, akhirnya seperti itu. Nggih. Jadi ya seperti yang disarankan dokter tadi, kita harus menerapkan ya, kalau sebagai santri pondok, nggih, aturan pondok sudah ada, ya kita tinggal menjalankan saja. Bagaimana kita ro'an setiap seminggu sekali, bagaimana setiap hari kita harus menyapu kamar bersama-sama, bareng-bareng yang rukun sama teman-teman satu kamarnya. Dok, kalau seumpama ya, kita sudah tertular, apakah kita akan mengurung diri, tidak bercampur dengan khalayak umum ataupun teman-teman? Salah. Iya, enggak isolasi mandiri. Jadi artinya kalau terkena, ini kita ngomongkan penyakit kulit ya. Kalau kita terkena penyakit kulit, prinsipnya barang yang kita pakai ya, tidak hanya orang yang terkena penyakit kulit, kita batasi pemakaian barang yang bersama-sama. Itu berada prinsipnya. Terus kita tidak perlu mengurung diri. Nah, tidak perlu. Prinsipnya adalah kita itu gimana caranya kita itu memprotek. Kita tidak menyusahkan orang lain. Artinya apa? Berarti apa? Saya harus sembuh. Saya tidak boleh, saya tahu diri, ibarat seperti itu. Jadi apa yang sudah tadi merupakan media penularan itu harus di stop. Itu seperti itu pada prinsipnya. Tapi sebenarnya itu apakah ada usia tertentu yang rawan akan penyakit kulit? Tadi kan kalau dijelaskan penyakit kulit itu kan banyak. Ya. Tapi itu sebenarnya ada nggak seperti usia segini rawan? Enggak ada. Bisa, kecuali jerawat. Kecuali jerawat. Kalau jerawat, kenapa kok hubungannya sama usia? Karena hubungannya juga salah satunya hormonal. Ya. Jadi kalau sudah setua saya gitu 50 tahun ke atas gini, ibarat ya enggak ada jerawat. Kenapa? Hormonnya kan sudah mulai turun. Gitu. Kalaupun sampai muncul jerawat, pasti penyebabnya adalah faktor kimia, bahan kimia. Gitu. Atau Hati-hati ya kita ya. Ya. Yang masih remaja-remaja ini perlunya memperhatikan ya. Ya. Sangat memperhatikan. Atau kadang ini sekarang kadang beberapa muncul jerawat itu karena penggunaan masker. Ada beberapa seperti anak saya kebetulan di kedokteran kan pakai masker terus. Sekarang walaupun ada pandemi ini mulai Januari tahun 2021 awal Januari kemarin Jogja sudah masuk karena harus praktek itu pakai N95 terus. Akhirnya dia kena lembab. Jadi akhirnya yaitu dia kontak tadi, terus akhirnya jerawatnya merah-merah. Jadi ada dua, dia kena jerawat karena lembab, yang kedua karena iritasi. Jadi dia maskernya itu kan pasti ada bahan yang kadang beberapa orang menolak, kulitnya enggak bisa. Jadi sensitivitas kulitnya enggak sama. Di pondok dokter itu karena nggak ganti-ganti maskernya, kadang cuci ya, bisa aja seperti itu. Iya. Berapa hari biasanya maksimal itunya? Kan tergantung masker kain atau masker itu sekali pakai. Kalau itu dok, penyakit kulit biduran. Biduran itu alergi. Alergi angin. Alergi itu banyak penyebabnya. Alergi itu penyebabnya ada dua. Satu yaitu genetik, yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Eksternal itu apa? Eksternal itu mulai dari makanan. Biasanya kalau kita ngomong makanan itu kita bicara BSTIK, buah, susu, telur, kacang-kacangan, ikan. Gitu. Ya, jadi B buah, S susu, T telur, I ikan, K kacang-kacangan. Penyebab dari makanan. Bisa juga dari angin, ya, jadi iklim, jadi lingkungan. Jadi ada yang alergi angin, ada yang alergi debu, ada yang alergi panas. Bisa juga dari bahan kimia. Itu. Jadi Malam biasanya. nah ya, jadi gini, tadi kita lihat kalau dia malam berarti mungkin karena angin atau karena dingin atau karena ini AC. Ada debu itu juga bisa. Iya.
STIK itu jadi patokannya. Iya. Perlu diperhatikan juga sekarang. Mungkin dari teman-teman Instagram ada ya? Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Kira-kira dokter, kalau Standby. lagi memiliki penyakit kulit atau mungkin biduran seperti itu, boleh mandi nggak dokter? Boleh. Sebenarnya di teori di kedokteran itu tidak ada ceritanya orang sakit tidak boleh mandi, itu tidak ada. Malah justru mandi. Malah justru mandi. Terus di mana di sini orang sakit tidak boleh bangun, itu salah tambahan. Tetap harus beraktivitas. Sebenarnya kita sakit enggak itu sembuh kita itu sebenarnya kalau kita di teori psikologis itu hampir 70% itu dari diri kita sendiri. Berpikiran positif. Berpikiran positif ya, betul nih Nadia. Jadi dari diri kita sendiri, dari kemauan sendiri. Sedangkan dokter, obat, perawat itu hanya faktor penunjang aja. Oh dok, kalau kita bahas masalah tadi berjemur ya, kita nggak Ya. boleh standby di tempat tidur saja ya. Nah, kita kan otomatis terkena sinar matahari. Bagaimana cara agar kita itu tidak kusam dan kulit kita tetap sehat? Nah, kalau itu prinsipnya kita tahu bahwa sinar matahari itu, saya bicara bahwa sinar matahari itu ada dua, ultraviolet A, ultraviolet B. Nah, ultraviolet A itu munculnya kapan? Yaitu pada saat di bawah jam 9. Pada saat muncul ultraviolet A itu muncullah vitamin D juga. Kita itu kalau mengkonsumsi vitamin D itu masih pro loh ya, pro vitamin D yang masih. Dengan bantuan sinar matahari baru pro vitamin D tadi dirubah menjadi vitamin D. Nah, terus di mana di sini kalau nanti udah jam 9 ke atas itu yang banyak muncul adalah ultraviolet B. Kalau ultraviolet A itu hanya merubah warna. Kalau ultraviolet B itu dia tidak hanya merubah warna tapi dia juga membakar kulit. Nah, Sampai dengan kanker kulit. sampai dengan kanker kulit atau Nah, betul. Ya, jadi makanya kita tahu lah ultraviolet B tadi itu dia juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Makanya siapa yang mudah terkena kanker kulit yaitu nelayan yang dia kan pada saat pas banyak-banyaknya UVB mengenai tadi dia malah ke pantai ya itu. Nah, terus kalau kalau ultraviolet A itu dia hanya merubah warna. Kalau sudah tidak terpapar matahari lagi, dia akan kembali seperti semula. Tapi kalau kita lihat, kalau kita perubahan warna pada kulit punggung tangan, itu kan tetap. Kenapa? Karena ini juga terpapar UVB. Kita juga dibakar. Jadi, tapi kalau yang tertutup itu kadang kita kan suatu contoh kena panas pada saat, tapi kalau sudah tertutup lagi dia akan kembali lagi seperti semula. Tapi kalau yang sudah terbakar susah. Bedanya tadi nanti kalau lihat anak-anak kecil berenang. Ya, berenangnya kenapa bolehnya itu di bawah jam 9? Karena kalau dia itu udah di atas jam 9 itu dibakar. Jadi hitam kembalinya itu sudah susah. Makanya ya bagaimana caranya? Kita pakai proteksi. Apa yang dipakai? Pakai sunscreen atau sunblock. Hati-hati penggunaan sunscreen atau sunblock. Prinsipnya tadi setiap orang tidak sama jenis kulitnya. Yang kedua, kita ada yaitu yang disebut sebagai SP, ya SPF. Ya, SPF itu ada yang semua pasti SPF 15. Ada yang SPF 30, ada yang SPF 35, ada yang SPF 50. Makin tinggi SPF makin mahal. Tetapi makin mahal terus kita beli yang mahal, enggak. Kembali lagi jenis kulitnya. Kalau kita kulitnya berminyak, jangan pakai SPF yang tinggi. Kenapa? SPF tadi dia akan menutup secara otomatis, dia akan menutup pori lah. Pori tadi tidak bisa mengeluarkan minyak tadi, sehingga terus dia mempermudah terjadinya jerawat seperti itu. Makanya sunblock juga atau sunscreen juga bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya lot. Kalau kita kulitnya cenderung berminyak atau berjerawat, pakai yang bentuknya lot.
yang lotion. Iya, maaf lupa. Pakai yang bentuknya lotion. Masih apa Iya, iya, pakai yang bentuknya. Ada lagi dokter yang baru itu kan bentuknya stick ya, seperti Iya. deodoran itu. Iya. Nah, itu yang dipakai untuk yang apa itu? Itu yang bentuknya stick itu dia mudah menguap. Jadi apa namanya yang kulit yang berminyak. Iya. Ini saya mau menanyakan tentang jerawat ya. Iya. Itu biasanya ada teman-teman yang bilang, jangan kebanyakan makan kacang. Nanti Jerawatnya nambah. Ya betul. Itu sebenarnya salah satu saja. Banyaknya itu seberapa. Kita kan nggak mungkin toh makan kacang 1 kilo gitu. Saya itu juga termasuk cinta kacang. Iya, ya. Jadi tapi kalau kita juga harus tahu bahwa sensitivitas kembali lagi produksi. Oh ya kulitnya berminyak. Seberapa besar itu kadang kan ada dia makan kacang dikit sudah langsung muncul karena dia memang cenderung orang yang produksi minyaknya banyak itu. Jadi ya kan kacang berlemak ya sebenarnya enggak hanya kacang apa coklat susu ya ya Teman-teman ini ada yang menitipkan juga pertanyaan, apakah penggunaan kipas itu diperbolehkan untuk mengurangi rasa gatal? kipas Maksudnya oh ya kita langsung kipas ya boleh itu kan untuk mengalihkan perhatian sebenarnya iya Bukan untuk menghilangkan, tapi hanya mengalihkan. menghilangkan itu artinya tadi saya kembalikan lagi kita itu mengobati ada 2 kita hilangkan gejalanya kita hilangkan penyebabnya pengobatan yang benar dua-duanya harus jalan tapi yang orang kadang itu beli obat sembarangan itu sebenarnya tanpa disadari menghilangkan gejalanya saja penyebabnya kan belum tahu penyebabnya apa gitu. Seperti itu ya, hilangkan gejalanya dulu, terus setelah itu penyebabnya itu harus dua-duanya harus jalan. itu yang Mungkin cukup dari sini pembahasan dari Dokter Dia Devina ya. Selanjutnya adalah motivasi dari Dokter Dia terlebih dahulu, motivasi untuk agar kita menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit kulit. Ya motivasi saya untuk anak-anakku yang tinggal di pondok pada prinsipnya yaitu kita tingkatkan kebersihan. Kebersihan itu tidak selalu harus perlu biaya. Pada prinsipnya kebersihan itu dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita tahu bahwa kulit kita itu adalah proteksi atau pertahanan tubuh yang umum tingkat pertama. Jadi tolong dijaga bagaimana caranya kulit kita ini tetap bersih dan sehat. Dan untuk kesehatan jangan mudah-mudah melakukan atau mencoba-coba produk. Itu prinsip saya, pesan untuk ya kalian. Mungkin Nadia mau menambahkan. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dokter Dia nggih. Secara umum saja, nggih dokter, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dia sudah secara umum sudah semua nggih dokter. Dan mungkin untuk teman-teman santri yang ada di sini dan semua yang melihat di luar sana mungkin ya. Nomor 1, kalau tentang kesehatan kulit yang perlu kita tekankan tadi ya niatnya tadi, karena biasanya kalau kesehatan kulit itu arahnya ke skincare dokter, kecantikan dokter, seperti itu. Nah, padahal kesehatan kulit itu sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Nomor 2, memang kadangkala kalau kita sakit, mungkin lebih banyak ke sakit kulit itu kan kita malu dokter ya ngomongnya ya. Nah, tidak masalah, kita tetap harus membicarakan itu kepada orang lain karena itu nanti bisa menjadi mungkin solusi gitu. Karena kan kalau kita hanya menyimpannya sendiri terus kita salah penanganan juga akan kita sendiri yang rugi. Mumpung kita ini ya kita ya masih muda ya. Jadi pengobatannya tadi katanya dokter kan masih bisa lebih cepat dibandingkan yang lebih tua. Jadi nggak apa-apa ngomong aja kepada satu orang mungkin yang paling dipercaya, meskipun yang paling bisa dipercaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kita harus menyampaikan karena biar kita tahu bagaimana cara penanganannya. Yang nomor 3, saat kita sakit
mungkin beberapa obat-obatan masih menunggu proses untuk sembuh. Nah, kita juga harus sabar ya, karena bagaimanapun sakit itu kita dikasih oleh Allah. Nah, jadi kita harus bersyukur karena kita sudah dikasih sama Allah. Nah, seperti dulu ada nabi yang pernah sakit sangat lama ya, Nabi Sinten? Nabi Ayub. Nggih. Nah, Nabi Ayub dulu juga dikasih sakit kulit, ya dokter ya, sangat lama sekali. Dan beliau hanya berdoa, ya Allah, sakit ini adalah darimu dan saya mohon kasih sayangmu. Jadi beliau tidak langsung berdoa untuk sembuhnya sakitnya, tapi dia berharap diberikan rasa sayangnya Allah kepada dia. Karena apapun yang dikasih kepada Allah itu sebenarnya pasti ada hikmahnya, ya Kalau saya itu biasanya mengantar bapak saya periksa ke dokter, beliau akan bilang begini, matur suwun dokter, apa yang sudah dokter sampaikan itu menambah ilmu untuk saya. Dan artinya segala hal itu kan ada hikmahnya. Sakit itu ternyata bisa memintarkan kita. Kita jadi tahu, oh ternyata hal seperti ini menyebabkan sakit, seperti ini mengobati sakit, seperti ini mencegah sakit. Dan tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, dan bahkan kita bisa membuat orang lain yang tadinya mau sakit jadi nggak jadi sakit. Nah, itu manfaatnya sangat luas sekali. Nih, saya tambahkan lagi ya, gini, saya alhamdulillah diberi kesempatan ngomong di depan santri-santri pondok. Saya ingin merubah image orang, mulai dari saya masih kuliah, lingkungan kerja, lingkungan saya yang pernah ada, itu tidak mengecilkan teman-teman atau anak-anakku yang tinggal di pondok. Kenapa? Terutama tentang penyakit kulit. Makanya saya ingin sekali, mari kita tingkatkan kebersihan. Biar kenapa? Seperti kudis, pasti mesti oh ini penyakit wong pondokan gitu. Rasanya itu gelo bagi saya. Iya, kebetulan saya alhamdulillah di Islam, saya Islam, tapi kenapa ya kok mesti ngomongnya seperti itu? Mesti seperti itu. Dari saya masih kuliah itu, oh mesti menyepelekan ya. Jadi harapan saya semoga di santri Pondok Al Amin ini, dengan ini semua mulai dari sini seperti yang Nidia tadi itu sampaikan, saya sampaikan, mari kita hilangkan penyakit kulit yang ada sekarang. Itu prinsipnya. Jadi kesimpulannya, menjaga kesehatan kulit itu sangat amat penting ya, terutama untuk kita di lingkup pondok pesantren. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, berhubung ini waktunya sudah sangat terbatas ya, mungkin bisa langsung mengunjungi akun Instagram dari Dokter Diah, yaitu Diahnovi1754, atau kalau ingin berkonsultasi langsung bisa langsung berkunjung ke rumah beliau dengan alamat Jalan Anjas Moro 5 Kediri. Atau juga bisa ya, ke rumah sakit, ke websitenya rumah sakit juga ada, rsu.husada.jatimprof.go.id. Untuk sakitnya di mana? Alamat rumah sakitnya belum disebutkan. Oh, alamat rumah sakit untuk yang IG saja ya. RSU Daha Husada, atau bisa berkunjung ke akun Facebook RSU Daha Husada. Selain itu, untuk teman-teman yang ada di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Al Amin, bisa juga langsung berkonsultasi kepada Nadia di akun Instagram, yaitu Aidan29. Sekian ya hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya aturkan terima kasih untuk Dr. Diah dan Ning Nadia yang sudah berkenan berbagi ilmu di pagi hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap selalu ingat dari pesan-pesan beliau-beliau tadi. Cukup sekian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.